Pesona keindahan alam Indonesia selalu mengagumkan. Bak sekeping surga kecil di bumi, gugusan pegunungan kapur atau Kars di Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan akan membuat takjub siapapun yang memandangnya. Betapa tidak, tempat wisata yang tak biasa itu memiliki sejarah panjang kehidupan manusia pada puluhan juta tahun yang lalu. Untuk bisa sampai ke sini, pengunjung harus menyusuri sungai dengan menggunakan perahu motor bermesin tunggal. Tarif perahu ini hanya sekira Rp200.000 untuk 4 penumpang yang berlaku perjalanan pulang pergi. Selama melintasi sungai, pengunjung akan merasakan sensasi pengalaman yang menyenangkan. Nuansa sejuk yang terefleksi dari puluhan hektar hutan nipah di sekitarnya, bahkan membawa penumpang seolah sedang menyeberangi kanal saat berada di negeri orang. Ya pemirsa, perjalanan kita untuk menuju ke Kars ini memang memerlukan untuk bagaimana kita berkendara dengan menggunakan perahu motor sambil menyusuri Sungai Puteh sejauh kurang lebih 3 km, serta juga kita bisa sambil menikmati pemandangan alam di sekitarnya, yaitu adalah pohon nipah dan juga pohon mangrove. Sebenarnya, pesona Kars berkelas dunia yang secara resmi telah menjadi UNESCO Global Park tersebut dapat dilihat selama menyusuri sungai. Setibanya di Kampung Berua, pengunjung dapat menempuhnya dengan berjalan kaki. Rasa lelah pun terbayarkan oleh pemandangan alam yang begitu asri dari hamparan sawah dan aneka fauna yang tinggal di wilayah ini. Konon, kampung tersebut pada ribuan tahun lalu merupakan sebuah danau besar yang diimpit dengan perbukitan Kars. Kampung yang dihuni oleh lebih dari 20 kepala keluarga tersebut masih mempertahankan kearifan lokalnya hingga sekarang. Kars Maros Pangkep, yang merupakan kawasan Kars terbesar kedua setelah Cina ini, juga memiliki ratusan gua yang pernah ditinggali oleh manusia prasejarah. Karenanya, mumpung masih berada di kompleks Geopark ini, saya akan mencari salah satu gua yang medannya tidak terlalu sulit untuk ditempuh, yaitu Gua Berlian. Ternyata luar biasa sekali upaya yang harus kita lakukan untuk bisa sampai di dalam Gua Berlian ini. Uniknya, menurut penduduk setempat, penemuan gua ini dilakukan berkat mimpi salah seorang penduduk. Budaya masa lalu pun tergambar di gua ini.
seperti adanya peninggalan prasejarah yang terlukis dari guratan-guratan kuno di dinding gua. Oke pemirsa, setelah tadi berjibaku ya untuk bisa masuk ke dalam sini kita harus menggunakan tali karena di antara dindingnya ini sempit banget. Tapi yang pasti sudah sampai di dalam gua berlian ini terbayarkan. Karena apa? Karena kita bisa melihat langsung keindahan alam sesungguhnya dari gua berlian, yang konon katanya diberi nama berlian ini oleh karena terbentuk dari stalaktit dan juga stalagmit yang jika terkena cahaya matahari ini akan berkilauan nih seperti berlian. Dan ini memang saya bisa melihat langsung, bisa rasakan langsung ini betapa memesona dari gua berlian ini, yang memang gua ini merupakan salah satu gua prasejarah di antara 280 gua yang ada di Gunung Kars Ramang-Ramang. Selain kaya akan lokasi wisata bersejarahnya, Geopark ini juga memberikan pengalaman baru bagi para pelancong. Cuma mau nyoba kesini kan, jadi kata teman-teman di sini bagus, jadi mau nyobain kesini. Itu baru pertama kalinya, jadi mau pengalaman mau di sini. Soalnya kan baru-baru dari Makassar, gitu. Udah lihat batu-batuan, pohon-pohonan, pemandangannya bagus, oke banget. Sebelumnya, Ramang-Ramang dibuka secara resmi pada 2015 dan dikelola oleh sebuah lembaga bernama Kelompok Sadar Wisata Hutan Batu. Kala itu, konsep wisata yang ditonjolkan berbasiskan komunitas. Dan kini, Pok Darwis dilibatkan dalam hal kebersihan di lokasi wisata tersebut. Saya punya ada anak-anak di dalam untuk membersihkan sampah-sampah di dalam. Ya, tetapi itu setiap hari. Ini saya masuk, saya tidak tanggung ini masalah sungainya masuk. Karena kebanyakan dia membuang sampah di dalam, dia masuk ke situ. Jadi artinya itu sampah-sampah di sungai itu setiap minggu dikerjakan di dalam. Perkembangan pariwisata di Ramang-Ramang memang telah memberi warna baru bagi penduduk setempat. Sejumlah mata pencaharian baru pun tercipta, sehingga memberikan manfaat ekonomi, bahkan menjadi sumber pendapatan utama. Agar tempat wisata ini semakin terjaga kelestariannya, maka kebersihan menjadi faktor terpenting yang harus dibudayakan oleh setiap pengunjung di sini.